Shalom, perkenalkan saya Firdaus Siram. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan untuk kita semua bagaimana besarnya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan yang boleh saya alami dalam kehidupan saya. Ada beberapa kasus yang saya mau bagikan untuk kita semua. Yang pertama, beberapa tahun yang lalu saya boleh Tuhan izinkan untuk mengalami beberapa kejadian di mana saya sempat hampir meninggal 3-4 kali. Ada satu peristiwa yang saya mau bagikan untuk kita semua, di mana waktu itu saya pernah Tuhan izinkan mengalami suatu penyakit di mana dari ujung rambut sampai telapak kaki saya mengalami sakit di mana tubuh saya berubah jadi warna kuning, bahkan mata saya yang putih, bagian putih itu harus berubah warnanya menjadi kehijau-hijauan. Bahkan ketika saya, mohon maaf, ketika saya harus buang air kecil, warna dari air kecil saya itu berubah menjadi kecoklat-coklatan, sama seperti ketika kita menyimpan teh berhari-hari, itu warna yang keluar. Bahkan ketika saya harus buang air kecil, saya merasakan sakit yang sangat sakit sekali, yang mungkin bagi beberapa orang, bahkan bagi saya, itu sangat nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya singkat cerita, orang tua saya membawa saya ke rumah sakit, dan ketika saya di rumah sakit saya harus dirawat, dan ada dokter, dia seorang profesor, dokter yang sudah cukup terkenal lah di Indonesia. Dia menangani saya. Akhirnya saya dinyatakan, divonis bahwa liver saya sudah rusak. Dan ketika saya harus mendengar perkataan dokter itu, jujur saya sebagai manusia, saya down. Saya langsung merasa takut, sangat khawatir, karena dokter tersebut mengatakan bahwa fungsi hati saya sudah sangat rusak. Akhirnya singkat cerita, saya mengalami perawatan di rumah sakit sampai berapa hari, sampai berapa minggu, dan dokter akhirnya bilang saya bisa sembuh, tapi dengan syarat. Yang pertama, saya harus menebus beberapa obat untuk fungsi hati, itu sekitar 4-7 jenis obat, dan harganya ketika ditebus dalam 1 bulan itu sekitar 5-10 juta. Saya harus mengeluarkan uang sebesar itu dalam 1 bulan hanya untuk menebus obat fungsi hati saya. Dan dokter juga bilang saya harus makan dengan teratur obat tersebut, dan saya bisa sembuh dalam 1 tahun. Dokter bilang seperti itu, dalam 1 tahun. Tetapi dokter bilang lagi, saya bisa sembuh tapi tidak bisa sembuh sempurna. Dalam arti kata yang lain, saya nggak bisa sembuh 100%. Lalu saya tanya dengan orang tua saya bisa sembuh berapa persen? Dokter cuma bilang, itu hanya 60% kamu bisa sembuh, tapi dengan syarat minum obat teratur itu sekitar 4-7 jenis obat itu, dan itu harus setiap bulan ditebus dengan harga 5-10 juta, dan saya harus menjalani rutin sampai setahun ke depan, tapi saya hanya bisa sembuh 60%. Jujur saya sebagai manusia dan orang tua saya manusia biasa, jujur kami merasa sangat sedih, bahkan papa mama saya juga terlihat sedih ketika mendengar kabar tersebut. Tapi akhirnya ya kita menjalani seperti apa yang dokter bilang. Tetapi dalam menjalani tersebut ada suatu keajaiban yang terjadi, saudara, di mana Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kebesaran Dia, Tuhan menyatakan kuasanya atas kehidupan saya, atas kehidupan papa mama saya. Dalam waktu 1-3 bulan, awalnya saya rutin minum obat tersebut, bahkan menebus obat tersebut. Tetapi dalam bulan yang ketiga, saya hanya minum dari 7 jenis obat tersebut, hanya minum 3, yaitu hanya minum vitamin. Obat yang lain saya stop, saya diam-diam saya stop, orang tua saya nggak tahu. Dan ketika saya harus kontrol ke dokter lagi, saya harus ikutin pemeriksaan lab. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika saya bersama dengan orang tua saya ketemu dokter tersebut kembali, dan dokter memeriksa hasil lab saya, dokter tersebut kaget, saudara. Kaget, bahkan mengatakan kepada orang tua saya, ini benar nggak hasil lab ini punyanya Firdaus?
Akhirnya saya dengan orang tua saya bilang, iya itu benar hasil hasil lab saya, bukan hasil lab orang lain. Lalu dokternya kelihatan bingung saudara, kelihatan bingung, kelihatan kaget, mukanya sedikit dia kerutkan. Lalu orang tua saya tanya, memang ada apa dokter dari hasil lab tersebut? Dan saya pun juga menanyakan, dokter, udah dokter ngomong aja, apapun hasil labnya saya terima. Saya sudah berpikir buruk saudara, saya sangat-sangat berpikir buruk. Saya cuma bilang, ya udah Tuhan, kalau memang waktunya saya saya harus pergi, saya harus ya mengalami sakit ini dan tidak bisa sembuh, ya udah saya terima. Dan dokter mengatakan, ya saya harus ngomong apa adanya, kata dokter. Lalu dia tunjukkan hasil labnya, dia mengatakan ini baru pertama kali terjadi dalam saya menangani orang yang mengalami kerusakan fungsi hati. Lalu saya tanya, memang kenapa dok? Lalu dokternya bilang, hasil lab ini menunjukkan bahwa sangat nggak wajar. Lalu saya tanya, wah nggak wajarnya kenapa dok? Dari semua hasil lab menunjukkan, menyatakan bahwa semua fungsi hati saya menyatakan saya normal 100% saudara. Lalu dokter menunjukkan semuanya kepada saya, kepada papa mama saya, dan memang benar hasil itu menyatakan bahwa saya seperti memiliki hati yang baru, liver yang baru saudara. Semuanya menyatakan saya normal, padahal itu baru bulan ketiga, sedangkan dokter bilang saya bisa sembuh dalam 1 tahun, tapi nggak bisa 100%. Tapi hasil lab itu menyatakan saya sembuh 100% saudara. Dan semua itu terjadi, dia katakan, semua karena mujizat Tuhan. Saya sampai kaget juga saudara, bahwa ternyata apa ya yang rusak tapi di tangan Tuhan itu bisa Tuhan pulihkan kembali, Tuhan bisa berikan yang baru kembali kepada kita. Jadi yang saya mau sampaikan untuk kita semua pada kesempatan kali ini, bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap terus andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin manusia mengatakan bahwa hidup kita sudah rusak, hidup kita sudah hancur, bahkan sakit penyakit kita nggak bisa disembuhkan. Tapi di saat kita terus mengandalkan Tuhan, terus cari Tuhan, surrender sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, percaya apa yang rusak Tuhan bisa gantikan dengan yang baru. Bagaimana caranya? Kalau kita tanya, kita nggak bisa tahu bagaimana cara kerja Tuhan, cara karya Tuhan. Tapi yang pasti, ketika dia berjanji, ketika dia berfirman, dia pasti akan menepati semua apa yang dia janjikan. Itu kasus yang pertama di mana saya boleh mengalami kebesaran Tuhan, di mana Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit saya, sekalipun dokter, spesialis, profesor sudah memvonis saya nggak bisa sembuh 100%, tetapi di tangan Tuhan semuanya nggak ada yang mustahil. Apa yang mustahil, apa yang sukar, di tangan Tuhan semuanya bisa menjadi sangat mungkin. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan di kasus ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jangan pernah kita takut, tapi terus melangkah maju ke depan. Yang kedua, kasus kedua yang mau saya bagikan untuk kita semua, di mana saya ketika mengikuti Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, saya boleh mengalami suatu peristiwa yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, di mana kami boleh mengalami suatu kejadian, kami harus mengalami kehilangan segala sesuatunya saudara. Bahkan apa yang kami miliki semuanya boleh Tuhan izinkan, Tuhan ambil. Bahkan orang-orang yang tadinya dekat dengan kami pun satu persatu meninggalkan kami. Akhirnya saya dengan orang tua saya memutuskan untuk kami tetap setia, tetap taat, mencari Tuhan, tetap setia, tetap taat untuk mengandalkan Tuhan. Sampai berjalannya waktu, di saat kami mengalami satu titik yang benar-benar kami udah gak kuat lagi, kami sudah lemah, kami cuma bisa berserah, kami cuma bisa, Tuhan apapun yang Tuhan mau izinkan untuk terjadi dalam hidup kami terima Tuhan. Tetapi di saat kita surrender, ingat baik, ketika di saat kita surrender penuh dengan Tuhan, kepada Tuhan, maka di situ Tuhan turun tangan menolong kehidupan kita. Di saat saya bersama dengan orang tua saya benar-benar surrender, terserah Tuhan mau buat apa, maka di situ terjadi keajaiban Tuhan, di situ terjadi
kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana apa yang tadinya hilang dalam hidup kami dengan caranya Tuhan, dengan kerjanya Tuhan, dengan karyanya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan, semuanya Tuhan kembalikan, saudara. Bahkan lebih dari apa yang sudah pernah kami miliki, semuanya Tuhan kembalikan. Jadi pesan yang ingin saya bagikan untuk kita semua pada kesempatan kali ini yang kedua, yaitu jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Apa yang pernah hilang, Tuhan sanggup kembalikan kepada kita. Yang penting cuman dua dari diri kita yang Tuhan mau, yaitu tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Apapun yang hilang, mungkin kita pernah mengalami kehilangan sesuatu dalam hidup kita, ingat baik, Tuhan bisa kembalikan dengan caranya Tuhan. Kalau kita berpikir, Pak, udah gak ada jalan, udah gak ada cara, ingat baik, Tuhan selalu punya banyak jalan, punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Jujur, saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, kami gak bisa ada sampai saat ini. Tapi jika kami boleh sampai saat ini, bahkan boleh memiliki, menikmati setiap berkat-berkat Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah perbuatan baik dari saya maupun orang tua saya, tapi semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, bahkan anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan kita semua. Jadi pesan saya untuk kita semua dalam kesempatan kali ini, terus cari Tuhan, terus andalkan Tuhan. Apapun situasi yang kita alami saat ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah nggak bisa lihat jalannya untuk kita boleh diberkati, tapi ingat baik, kita masih punya Tuhan Yesus. Kita masih punya Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya, yang sanggup menolong kita sekalipun jalan semua tertutup dengan mata jasmani kita, tapi selalu ingat baik, masih ada Tuhan Yesus yang sanggup membukakan semua jalan yang tertutup menjadi terbuka dalam hidup kita. Tuhan Yesus cuma mau kita percaya, kita setia, kita taat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kapan waktunya, bagaimana caranya Tuhan untuk menolong kita, semuanya kita serahkan sama Tuhan. Yang pasti, caranya Tuhan selalu ajaib dan selalu membuat kita terkagum-kagum. Jadi untuk kita semua dalam kesempatan kali ini, pesan saya cuma dua. Yang pertama, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup menolong kita, bahkan memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Terus maju untuk kita semua, terus melangkah maju, tetap jaga hati kita, dan terus percaya bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.